Halo Sobat Kopi Manis Koptari, kita berjumpa kembali dalam A Few Minutes Talk About God bersama saya, Bruder Lau FIC. Para Sobat Kopi Manis Koptari yang terkasih, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Terkadang juga kita menyebutnya Hari Minggu Letare atau Hari Minggu Sukacita. Saya kira untuk mengekspresikan suasana sukacita dalam realita kehidupan kita ini ada begitu banyak cara. Setidaknya untuk saya, salah satu cara untuk mengekspresikan suasana sukacita yang saya hidupi hingga sekarang ini, biasanya saya membeli buku yang baru yang saya suka. Tentu kalau duitnya ada. Tentunya ada cara lain yang bisa saya ekspresikan untuk mengungkapkan perasaan sukacita atau suasana sukacita. Dan biasanya seperti ngegoes, ngebasket, pingpong, dan lain sebagainya. Masih banyak aktivitas-aktivitas lain yang bisa saya ekspresikan untuk mengungkapkan hal tersebut. Pertanyaannya, mengapa hari ini kita menyebut sebagai Hari Minggu Letare atau Hari Minggu Sukacita? Saya kira salah satu alasannya bahwa hari kemenangan Tuhan akan semakin dekat atau hari Paskah akan semakin dekat. Wajar dong kalau kita bersukacita untuk menyambut Paskah. Tentu ada alasan-alasan lain. Misalnya di masa Prapaskah atau di masa puasa dan pantang ini, saya atau kita semakin banyak kesempatan dan semakin banyak untuk menyadari untuk mempersembahkan ruang dan waktu untuk keluarga, untuk istri, untuk suami, dan untuk anak tentunya. Bacaan Injil hari ini mengisahkan suatu dialog antara Yesus dengan para muridnya tentang Yesus yang menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Bagi banyak orang pada saat itu, kondisi semacam itu dipahami sebagai suatu yang tidak ideal sama sekali. Nah, ketidakidealan itu dipahami dikarenakan ada kekeliruan atau kesalahan dari orang lain. Coba dengan seenaknya menjudge atau menghakimi orang lain sebagai penyebab dari suatu ketidakidealan, dari suatu situasi yang tidak ideal. Para Sobat Kopi Manis Koptari yang terkasih, hari ini Yesus mengajak kita untuk mencoba memposisikan diri atau bersikap dengan cara lain di mana kita berhadapan dengan hal yang tidak ideal. Ada alternatif lain ternyata. Yesus mengajak kita bahwa ketidakidealan yang kita hadapi dalam realita kehidupan kita sebetulnya menjadi peluang untuk menemukan rahmat Allah yang selalu hadir dan terlibat dalam hidup kita. Dan itu yang dialami seorang buta sejak lahir tadi. Dalam keterbatasannya secara fisik tentu dia tidak bisa melihat apapun di dunia sekitarnya. Tetapi secara batin dia bisa melihat dan merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Dan seperti itulah seharusnya yang diharapkan oleh Yesus. Para Sobat Kopi Manis Koptari yang terkasih, kita boleh menyebut diri sebagai orang Katolik yang beriman dan percaya kepada Allah. Apakah kita beriman karena sungguh-sungguh kita melihat dan merasakan kebaikan Allah dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita percaya dan mengimani Allah hanya sebatas pada verbal atau lip service saja? Atau hanya sebatas melakukan ritual yang kelihatannya sangat religius, misalnya rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin ikut kegiatan OMK, rajin mengikuti kelompok-kelompok doa yang ada di gereja, rajin meditasi. Akan tetapi kita tidak merasakan dan mengalami sungguh perjumpaan dengan Allah. Kita tidak mengalami itu sehingga merasa kering dengan kehidupan rohani kita. Kalau demikian terjadi, sebetulnya kita masih termasuk orang yang ada dalam suasana ketidakidealan seperti yang dipahami banyak orang terhadap orang buta yang sejak lahir tadi.
Semoga sapaan Tuhan hari ini semakin memampukan kita untuk terus tekun dan setia mengimani Allah dalam sikap dan tindakan yang konkret sehari-hari. Misalnya meluangkan waktu untuk Allah, untuk berdoa, tentunya juga untuk sesama, dan sangat penting lagi adalah untuk keluarga. Jangan sampai kita terus sibuk dengan urusan kita manusiawi, tapi kita lupa bahwa urusan manusiawi itu kita sekedar sarana saja dan sifatnya temporal atau sementara belaka. Dengan demikian, saya kira kita semakin dimurnikan dan mengalami kehadiran Allah dalam hidup kita, sehingga perutusan kita pun sesuai dengan yang dirindukan Allah sendiri. Tuhan memberkati.